Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir Pak Kapolsek, Pak Danramil, mungkin Pak Camat, Pak Lurah, RT RW yang saya hormati, Sohibul Hajat sekaligus panitia pelaksana pengajian Walimatul Khitan Muhammad Fatih Al-Fariq, putra Bapak Fariqin Al-Faruq. Oh, menarik jenenge iki. Anake Farik, bapake Faruk, endi wonge? Keren. Ingah-ingi iso ngundang Gus Miftah. Tepuk tangan untuk Pak Farikin beserta Ibu Turiah. Ini rangkaian ngaji saya Jawa Tengah. Masih ada satu tempat nanti malam di Cilacap, langsung ke Jakarta. Besok sayang dia diundang pengajian Isra Mi'raj oleh Bapak Prabowo Subianto. Berarti Farik berani ngundang saya, berarti kelasnya Mas Farik seperti Pak Prabowo. Tapi bedanya di sana amplopnya jelas, di sini. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Desa Karangsambung, Karang Sembung, Kecamatan Nusawungu. Kok kamu pakai biru, pendukungnya Prabowo ya? Yang berbahagia, serta pemirsa BTV di rumah yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa sowan dengan penuh perjuangan. Tadi agak jauh masuk sini jalannya ya amoh. Beli kecap dapatnya bawang. Hei Bupati Cilacap, kok jalanmu banyak berlobang? Jadi saya kesini ya Allah jalannya. Begitu saya parkir mobil, jalan dari parkir ke sini, saya bingung lagi. Ini mau pengajian apa pemburu hantu? Kok mau pengajian, biasanya saya parkir di belakang panggung, ini melewati pring-pringan, melewati kandang. Tapi semuanya itu terbayarkan lunas dengan penuh kegembiraan. Saya gembira pertama kali. Yang pertama alasannya karena ketemu Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Kemudian alasan kedua kenapa saya bahagia? Jelas calonnya menang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sering menganggap anak itu sebagai objek. Sehingga seolah-olah apapun yang dimau oleh orang tua itu harus dijalankan oleh anak. Sehingga banyak orang tua yang emosi ketika kemauannya tidak dijalankan oleh anak. Kenapa itu terjadi? Alasannya adalah karena anak dianggap sebagai sebuah investasi. Sehingga apa? Begitu banyak harapan orang tua yang diberikan kepada anak. Sehingga orang tua kadang-kadang emosi kalau anaknya nakal. Padahal saya sering bilang, ingat Bapak Ibu, anak kecil nakal itu tanda kecerdasannya,
Tapi yang tua yang nakal itu tanda kebodohannya. Emangnya yang nakal anak-anak toh, orang tua juga bisa nakal. Umumnya kayak kiye, alasannya BTN, bocah tua nakal kayak kiye. Kalau anak nakal kita sering marah, tapi kalau orang tua nakal kadang-kadang malah ada pemakluman. Disinilah kemudian dipentingkannya apa yang disebut dengan metode parenting. Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Karena harus kita akui Bapak Ibu, zaman ini semakin berkembang. Ilmu pengetahuan semakin maju. Contoh, hari ini mungkin saya tidak bisa mengerjakan matematika PR anak saya kelas 3 SD. Karena pelajaran yang paling saya benci itu matematika, Pak. Saya itu belas gak bisa matematika, Pak, tapi pinter cari duit. Ibu-ibu kalau cari suami pilih yang mana? Pinter matematika nggak pinter cari duit, atau pinter cari duit nggak bisa matematika? Tetap saja yang pinter cari duit. Apalagi istri sekarang, Pak, itu menganggap duit lebih penting dibandingkan suami. Betul, Bu? Makanya suami itu, mohon maaf, istri itu nggak urusan, suaminya nggak pulang, yang penting uangnya pulang. Pagi baru bangun, suami disuruh pergi cari duit. Pulang dompetnya dirazia, yang dicari juga duit. Mau tidur yang diomongkan juga duit. Lama-lama suami nggak dikeloni, yang dikeloni duit. Makanya teori saya benar. Teori saya itu apa, Bu? Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh lagi. Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin nakal. Perempuan semakin nakal, dia semakin kaya. Makanya jangan kaget, Pak. Perempuan itu, mohon maaf, banyak cewek cantik, itu suaminya jelek dan merongos. Kenapa? Karena yang dilihat bukan merongosnya, tapi duitnya. Yang lebih mengutamakan duit dibandingkan wajah, biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Coklat semua ya. Nah, disinilah dibutuhkannya ilmu parenting. Karena kita hari ini berbicara soal anak. Muhammad Fatih Al-Fariq, qalqalah kubro. Al-Fariq. Bapak Ibu, ada begitu banyak perbedaan antara dulu zamannya Pak Faruk dengan anaknya Farid. Kalau soal budaya umpamanya bedanya di mana Bapak Ibu? Kalau orang dulu itu mindsetnya, pola pikirnya begini, Pak. Orang dulu itu punya slogan, mangan ramangan yang penting kumpul. Kalau orang sekarang mindsetnya beda, kumpul nggak kumpul yang penting makan. Jadi kalau orang dulu mementingkan kumpulnya, orang sekarang memikirkan makannya. Makanya kalau diundang pengajian, besok pengajian tempat Pak Faruk, yang ditanya kira-kira suguhannya apa. Dan hari ini Anda di prank karena nggak semuanya dapat suguhan. Modar ya. Yang di sini ada, yang di sana enggak. Kamu sok-sokan duduk di kursi. Yang pokoknya pengajian yang duduk di sini pasti lebih bergaya daripada yang di sana. Dari tadi yang di sini Bu kipas-kipas. Bukan karena takut kepanasan, tapi takut bedaknya luntur. Aku zizi. Nah, kalau orang dulu Pak pengen bahagia itu sederhana. Yang penting kumpul, bisa main dengan anak cucu. Model mainannya pun sederhana. Butuh tembak-tembakan, tinggal cari pelepah pisang. Wes, ditaleni tembak-tembakan yang bunyi bukan tembaknya tapi cangkeme dor. Kayaknya itu zaman dulu. Loh, Pak tentara sing tua-tua kayak Pak Kapolsek ya, dulu begitu udah seneng banget, dar dor dar dor. Ini ada yang berperan sebagai Jenderal Sudirman, sebagai Komarudin. Udah seneng banget. Kalau pengen butuh mobil-mobilan Pak, ya Allah, cukup kulit jeruk. Bannya terbuat dari sandal swallow. Ditarik dikasih bunyi-bunyian, etek 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 etek, sudah seneng.
Kok sama? Kan aku sudah tua goblok. Coba. Dulu belum ada petasan yang keren. Cukup pakai karbit. Pakai lubang, dikasih karbit, dibunyikan Ramadan dor. Sudah seneng. Coba sekarang. Bentuk petasan macam-macam. Bahkan tahun kemarin di Malang sekeluarga mati karena produksi petasan jeblok, mati semuanya. Ya Allah, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Subhanallah. Maka saat itu saya ditanya sama santri saya, Abah, apa hukumnya menyalakan petasan? Saya jawab, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Tolong diingat ya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bisa jeblok matanya. Saya kemarin ditanya tentang tinta pemilu dan, Bah, apa hukumnya mencelupkan tinta pemilu? Saya jawab, mencelupkan tinta pemilu di mata ulama hukumnya haram. Ini zaman berubah. Dulu kita mohon maaf nonton film cukup ke lapangan lihat layar tancap. Betul Bu? Kalau anak-anak kecil kayak si Farik ini nggak kenal layar tancap. Kamu tahu layar tancap, Le? Nggak ngerti. Karena sudah zamannya top up FF. Kalau dulu kita itu Bapak Ibu nonton sundel bolong di lapangan pakai layar tancap, sudah senengnya minta ampun, berbondong-bondong. Dulu kita lihat cewek bolong dikit sudah gumun, wow. Sekarang nggak gumun Pak. Kalau dulu sundel bolong yang bolong hanya punggungnya, sekarang cewek bolong semua. Kalau dulu ada celana agak tinggi dikit di atas dengkul, namanya celana apa? Hawaii. Zaman dulu tahu Hawaii Pak ya. Kalau sekarang nggak ada Hawaii Pak, adanya wahai. Karena semua orang diawe-awe, hai, hai. Makanya itulah kenapa saya pakai kacamata terus-terusan. Supaya kalau ada yang seksi, mata saya ngelirik nggak kelihatan. Rasa melu-melu wis tua. Generasi kemudian terus berlanjut. Saya mau cerita pertama kali punya HP. Saya itu punya HP pertama kali. Itu HP-nya namanya Siemens. Apa? Ya Siemens, Siemens. Itu ada kayak sedotan minuman gini, panjang banget. Saat itu hanya bisa untuk telepon sama SMS-an sudah seneng. Coba sekarang jam bandingkan dengan hari ini. HP fungsinya Pak, mohon maaf, tidak hanya telepon, tidak hanya SMS. Sekarang SMS gak laku. Sudah ada teknologi namanya WA. Apa? WA, tulisannya WA dibaca wah goblok, wah. Belum lagi medsos. Dulu orang dapat hiburan hanya dari televisi. Saya, bapak ibu saya itu sekampung yang punya TV, bapak ibu saya sendiri tok. TV-nya hitam putih. Dulu tahun 80-an kalau nonton Mike Tyson itu ngumpul di rumah ibu. Senengnya minta ampun. Lagi nonton tinju, antennya bergerak, TV-nya melarut kabeh. Begitu seru-serunya nonton tinju, mohon maaf, akhirnya cesek enteng, modar, mate. Itu sudah senengnya minta ampun. Sekarang akses media selain televisi seperti BTV itu, mohon maaf, dari HP semuanya bisa kita akses melalui media sosial. Ini HP saya ini keren Pak. Saya acara dengan Pak Prabowo di Bandung, HP saya kecopetan. Kok bisa Kiai kecopetan? Kan dia juga manusia goblok. Hujan Pak, saya pakai payung, turun ke stadion. Saya mau ceramah di Bandung. Sampai lokasi, saya lupa kalau nyaku HP. Dikerubuti sama ribuan orang, ngejak salaman, ngejak foto. Begitu saya jalan, HP saya hilang. Begitu HP saya hilang, langsung saya fatihai. Karena saya tahu mesti copet ini akan menjual HP saya ke counter HP. Begitu masuk counter HP, ini nggak mungkin dipakai karena double shift. Kalau HP sekarang mohon maaf ada iklan macam-macam nggak bisa dipakai. Saya yakin yang akan dilakukan hanya di kanibal.
dijual spare partnya tok. Lah kebetulan saya itu suami yang setia sama istri, wallpapernya gambar saya sama istri. Begitu HP-nya dicas sama yang beli 7.500.000, dibeli HP saya, dicas muncul gambarnya Gus Miftah sama istri. Langsung orangnya keringat dingin, Pak. Berarti ini HP copetan. 1:30 asisten saya ditelepon. Apa benar Gus Miftah kehilangan HP? Iya. Akhirnya dikembalikan ke Semarang. Begitu orangnya datang, dia minta maaf, counter. Akhirnya saya ganti 15 juta. Akhirnya ini copetnya badi 7,5 juta. Counternya badi 7.500.000. Tapi minimal HP saya balik, Pak. Untung yang nyopet bukan kamu. Makanya hikmahnya tolong para suami kalau punya HP wallpapernya dipasang suami istri. Kalau kamu kan nggak berani. Kalau saya jelas, kan aku tipe suami yang setia. Ajal Faruk tak ndelok HP-mu ki, kontakmu, kontake bojomu ning HP-mu jenenge sapa? Hayo ndelok kene. Wani ra. Ayo buka-bukaan. Oh. Sapa jenenge? Nyonya Aljaya. Wah, Nyonya Aljaya. Opo? Wong malah jenenge Aljaya itu apa? Nama toko. Oh, berarti toko kamu banyak. Sini Nyonya Aljaya, soalnya sana Nyonya Albudi. Ya, bojomu oke. Ngawur. Kalau saya dibaca coba nama di sini siapa istri saya? Dibaca. Ibu negara tercinta. Oh. Gak diragukan Pak, ibu negara tercinta. Wah. Keren. Saya itu kalau WA sama istri saya boso, Pak. Tuh, saya tadi di sini aja masih sempat nyarikan GoFood istri saya. Saya udah makan belum? Sampun bah, tapi mboten enak. Ya udah saya GoFoodkan. Saya tanya lagi, enak sayang? Coba. Cie. Aku kan suami romantis. Punya HP. Tenan. Bojone sing kae. Bojomu sapa jenenge ning HP? Rawani. Laki-laki itu kurang ajar, Bu. Baru menikah, nama istrinya di HP siapa, Pak? Bidadariku. 5 tahun pernikahan, istriku. 10 tahun wis ganti, satpam. 15 tahun, mak lampir. Selawe tahun, Israel. Mbok Pak Kapolsek lho, sak galak-galake ning kantor karo anak buah. Di rumah ketemu istrinya. Apa meneh kiai. Sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok ndadak. Kalau Gus Miftah insyaallah. Siapa yang bilang sama? Lebih parah. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, zaman sekarang ini disebut dengan zaman digital. Apa-apa serba digital. Makanya medianya banyak, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada Thread. Ternyata medsos itu, Pak, tergantung kelompok umur, Pak. Kalau TikTok itu rata-rata digemari sama anak-anak muda, walaupun sekarang sudah ada tua pakai TikTok. Instagram usia matang, Facebook tuwek. Oh, lak micet itu rupa-rupa codot garangan, ini micet ini. Saya itu ternyata informasi saya benar. Kalau Facebook itu rata-rata yang punya orang tua, dan makanya saya punya jamaah usianya 60 tahun. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, rondo 60 tahun. Akhirnya saya jawab, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Nah, zaman digital semuanya sudah berubah. Dulu munculnya HP pertama kali itu Nokia, slogannya apa? Connecting the people. Menyambungkan sesama manusia. Dulu HP itu punya slogan, mendekatkan yang jauh. Tapi hari ini saya tambahi, gara-gara media sosial slogannya ditambahi. Kalau dulu HP itu mendekatkan yang jauh, sekarang justru menjauhkan yang dekat.
Cut. Karena sama-sama di kamar, suaminya pegang HP, istrinya pegang HP. Suaminya lihat apa, istrinya lihat apa. Suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Itu yang saya sampaikan orang Jogja. Kalau orang Cilacap, insya Allah luweh nemen. Punya HP enggak? Malah tenan nih, ra percaya. Isinya apa? Ternyata isinya kosong. Sebenarnya pemilu itu kan kayak kemarin, dan itu ramenya cuma di medsos. Kalau masyarakat di bawah itu ya biasa-biasa saja itu. Gara-gara medsos, pemilu kelihatannya medeni. Kalau saya kemarin mengkampanyekan jangan golput. Karena ada perbedaan antara di TPS sama di kamar. Kalau di TPS itu bisa milih, bisa nyoblos. Kalau di kamar hanya nyoblos, gak bisa milih. Saanan nih milih siapa? Pengalaman matamu. Kan istri aku cuma satu. Nah, kalau masyarakat tuh Pak, saya lihat di desa-desa itu pemilu selesai begini, ya sudah kan kita ayem kan di mana-mana. Yang ribut kan yang di Jakarta, di medsos, betul. Kalau di desa sudah selesai. Karena kemarin saya bilang, kalau Ramadan mau trawehnya nyaman, sudah tidak ada lagi yang berbicara 01, 02, 03, maka pemilu harus berjalan sekali putaran. Ini sudah selesai. Dan saya bersyukur Pak. Alhamdulillah di mana-mana masyarakat sudah bisa menerima, termasuk pendukungnya yang kalah. Tapi lucunya apa? Pendukungnya yang kalah sudah terima, calonnya belum terima, kan goblok gitu loh. Sing dukung wis terima, sing nyalon durung terima. Makanya tadi saya ditelepon sama pejabat di Jakarta, Gus, besok Ramadan buka puasa ya di perusahaan saya. Oh siap Pak, jamnya jam berapa? Jam Ganjar plus Anies. Hah? Maksudnya apa? 16.24. Oh, 16,24%. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mencatat zaman digital ini, mohon maaf Bapak Ibu, gara-gara zaman digital watake menungso sudah podo temperamental, dikit-dikit emosi karena lihat postingan. Coba kalau nggak punya postingan kayak Bapak malah nggak emosi. Watake menungso pada temperamental. Cah sekolah senengane tawuran massal. Kalau saya lihat di Jakarta itu ya Allah, tawuran massal bawa celurit, bawa pedang, bawa golok, bawa rantai, bawa gir. Itu untuk apa? Sing tua morsal, sing nom brutal. Pemicunya apa? Media sosial. Maka begini Bapak Ibu, anak Anda boleh pegang HP, tapi tolong diawasi oleh orang tuanya. Farid, tolong dibatasi Mbak. Anak saya kelas 3, Neng Meka itu sampai hari ini, dia hanya boleh pegang HP hari Minggu, itu pun saya batasi. Nggak boleh, ngerusak ini Pak. Apalagi di saat saya diserang, dibully, dicaci maki. Anak saya, istri saya nggak boleh lihat media sosial. Saya itu kan sering jadi sasaran caci maki. Bagi-bagi duit, salah. Money politik, serangan fajar. Saya jawab, di mana-mana serangan fajar itu sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan, goblok. Kalau bagi-bagi duit itu Gus Miftah, kalau bagi-bagi masalah itu kamu. Iya. Ngerokok maning. Monggo ngerokok Kiai. Kalau saya sedang dibully Mas Faruk, anak istri saya nggak boleh lihat HP sama sekali. Karena kejem-kejem bahasanya Bu. Dasar Miftah goblok, Miftah bajingan. Kalau saya kuat. Sekarang itu gara-gara medsos Pak, semua orang dibully, semua orang dicaci maki, semua orang dihasuti, munculnya iri dengki. Maka saya bilang, kalau semua orang mau caci maki, semua orang kamu bully, semua orang iri dengki, pertanyaan saya, sebenarnya dulu kamu lahir itu diadani apa dipisui? Betul. Katanya lahir dipisu-pisui. Oh, bajingan gue, kirek gue, maka dadine kayak gitu, Pak. Lah, awal mulanya
Semuanya di mana masalahnya, Bu? Media sosial. Makanya butuh direm. Gara-gara zaman digital, watai menungso podo temperamental. Cah sekolah senengane tawuran masal, sing tua mursal, sing enom brutal, sing lanang nakal, sing wadon binal. Micet itu dodolannya wong wedok sekarang melalui micet. Medsos lagi. Saya pernah DM saya, Gus, saya siap dinikahi sama Gus Miftah. Ya Allah. Langsung saya bilang sama istri saya, deloken bun. Loh saya bilang, biar istri saya paham, ternyata suaminya laku keras. Silakan bunda yang jawab sendiri. Makanya istri saya nggak pernah lihat WA saya, DM saya. Karena kalau ada DM yang aneh-aneh malah tak kasih tahu istri, Pak. Coba kalau kamu sembunyi-sembunyi, cie, di hadapan istri, saya nggak mau. Istrinya pergi, nomor WA berapa? Itu ngerusak, Pak. Rusak. Maka kemudian butuh rem. Remnya apa? Ya iman. Supaya imannya terjaga bagaimana? Ya ngaji. Maka terima kasih Pak Faruk, gara-gara wasilah anakmu sunatan bisa menghadirkan sekian banyak orang. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk Pak Faruk. Amin. Kita doakan Pak Faruk panjang umur. Sehingga orang sedunia mati Pak Faruk hidup sendiri. Amin. Ya, sebelum dilanjutkan selawat dulu yuk. Kowe malah ngerekam tok ora. Iki yo mangan bae cangkeme. Santet meteng ya. Ayo le selawatan le. Judulnya apa judulnya? Gampang kok tak sangoni. Oh Kiai Sugih. Kan Kiai ini praroro. Sana itu juga ada orang toh. Ya Allah. Oh, sana jauh banget. Ayo selawatan dulu yuk. Apa lagunya, Dok? Alamat Anak Soleh. Apa? Ali Songon, Alamat Soleh. Kelebus matamu, ini pengajian. Pengajian kelebus. Nah, sampai Wali Songo bisa nggak? Ya dah. Yuk, nggak tak sangoni. Saya kata ibu.
hati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'al syarri wa darati, hatta jayati rabbal alamin, ya Muhammad judi wal karami wal karami. Wis sangoni rong. Urung. Rok ngundang ra nyangoni to, rok. Wis tak sawer. Iki ra melu nyawer, ngatur-ngatur. Apa? Banser sangoni rong banser. Solikin, kin anakmu ki lho kin nih kita ternyata. Ayolah. Terus ngendi ya? Yatiman siapa? Ya rupamu elek temen ya. Yaudah, anak-anak apa namanya ini? CSA, apa maning CSA? CSA. Apa? Jamiah Sholawat Ar-Raudhah. Ya yes, tak kayak 1 juta. Mbak E, udah nikah belum? Ditanya, udah nikah? Oh sampun. Ya, pasti suamimu nggak secakap aku. Iya. Bedanya untuk beli bakso. Ini solikin dene bakso, nggih tuku rokok, banser. Kin solikin. Wis 1 juta. Nyokin 1 juta kin gitu rokok kin. Ya. Bonus 100 nggih solikin. Iki nggih kowe dhewe. Malah ngene-ngene barang. Ada janda di sini. Ya mau takon tok. Ada janda langsung ngacung. Es teh matamu, es teh wae. Kayak tadi siang Pak, saya borong es teh. Saya pikir ya cuma 5 orang, ternyata 20 orang bakulnya. Waduh. Alasannya kan kayak ini Prabowo. Alah. Suwe-suwe sedih aku jadi kayak ini Prabowo. Yang penting menang ya. Yes, oke gas. Sorry ya. Nah, ternyata Bu, sapa bojomu jenenge? Tur Riyah. Sing lanang jenenge warap banget. Fariqin Al-Faruq, sing wedok Turiyah. Ya Allah. Turiyah nyonya Oljaya. Sok gaya. Siapa jenenge anakmu? Farik Renedik, sing sunatan tak ndeleng manuknya kayak apa? Ora. Santai baik. Yang paling galak di rumahmu, bapakmu apa ibumu? Bapak. Wah. Jujur sangoni. Nah, sangoni 300.000 nya. Sowan kok. Iki wis diketok rong manuke. Wis. Kalau belum tak sarankan supaya sunatnya bagus. Sunatnya di Kabupaten Jepara. Mesti bentuknya ukir-ukiran. Kalau saya dulu sunatnya di Lampung, Pak. Makanya bentuknya kayak belalai gajah.
Sepil matamu sepil. Bapaknya sunatnya di mana dulu? Di mana? Oh, di Karangsembung. Pak siapa Rane? Lu jenenge dia kelalen keprimen, kesuh ya nyong. Siapa? Pak Manut. Manut siapa? Jenenge Pak Manut. Pak Manut wis sunat ya. Dulu sunatnya di sini. Apa bedanya Gus Miftah dengan Pak Manut? Kalau Gus Miftah ibarat tongkat seperti ini. Kalau Pak Manut ya kayak gini. Ya. Pak Manut sangoni. Ya sangoni ke jimat. Pak Manut. Duda 200.000. Oh, ini duda. Itu bukan istrinya toh? Oh mertua, kamu duda, pantesan lirik-lirik baik karo mbake wah matane. Masih pengen menikah lagi? Ke Jogja saya punya jamaah banyak, lonte sarkem. Wis tua. Siapa? Anak yatim. Ada anak yatim. Mana anak yatimnya sini? Oh cuman satu tok. Kamu yatim. Coba ada anak yatim berapa di sini? Oh, udah nggak jadi. Ditanya sebagai temen, lah wis tua-tua kene yatim. Yatim ra ini tua temen. Ini yatim kadaluarsa. Apa? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, berbicara soal pendidikan Bapak Ibu, ini kan parenting ya. Ternyata ketika anak itu sudah maujud, artinya anak itu sudah lahir, pendidikan yang paling utama itu ternyata tidak diberikan dari seorang bapak, tapi justru diberikan oleh seorang ibu. Jadi potensi menjadikan anaknya si Fatih ini baik itu lebih dominan Bu Turiah dibandingkan si Fariqin angel menjenenge ya. Kakean kol-kolah Fariqin Al Faruq. Kin anakmu kilo kin gitu loh. Jadi mohon maaf. Maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan istrinya Siti Fatimah. Bagaimana cara membagi tugasnya? Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnati Fatimah bi khidmatil bait wa qada ala Ali bi kharijim minal bait. Nabi membagi tugas suami istri itu seperti ini Bapak Ibu. Mau contoh yo apik, kelasmu kaya Sayyidina Ali, ora mau contoh ora apa-apa, sing penting mendekati. Tugasnya Fatimah itu khidmah di dalam rumah, tugasnya Sayyidina Ali urusan luar rumah. Itulah kenapa saya mengatakan perempuan itu peranannya sebagai apa? Satu, bukan kepala rumah tangga, tapi pemimpin rumah tangga. Itu perempuan. Nomor satu, wong lanang rasa protes. Lanang itu imam berarti dia kepala. Tapi kalau pemimpin itu justru perempuan. Nomor satu, saya tulis. Nomor dua, wanita sebagai ibu rumah tangga. Nomor tiga, wanita sebagai pendidik. Nomor empat, wanita sebagai teladan bagi anak-anaknya. Nomor lima, wanita sebagai tokoh masyarakat. Dan nomor enam, wanita sebagai bendahara rumah tangga. Ini yang paling senang ibu-ibu, mesti yang nomor terakhir. Bendahara rumah tangga. Saya mau tanya, keuangan rumah tangga itu yang paling pas dipegang suami apa istri? Keuangan rumah tangga itu yang benar dipegang suami apa istri? Ternyata yang paling pas dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga harus dipegang oleh istri? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, berpotensi membahagiakan istri lainnya. Yo, tapi perempuan tuh yo nggak usah kemelinti lah.
Kadang-kadang perempuan itu Bu, Pak, kalau sudah punya wewenang pegang uang, itu menangan. Uang yang sudah masuk kepada istri nggak bisa diminta oleh suami. Betul? Perempuan itu matematikanya cuma 2, penambahan sama pengalian, nggak ada pengurangan, apalagi pembagian. Jangankan uangnya suami loh, uangnya anak lebaran loh iso hilang. Betul Bu. Kok anaknya punya uang saku lebaran, ibunya mulai cerewet. Gini, ibu simpen. Kalau sudah disimpan ibu, kira-kira bisa balik ke anak apa enggak? Enggak. Itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Sing nipu siapa? Biungnya dewek. Ciri-ciri perempuan seperti itu biasanya jilbabnya hitam. Kalau keuangan saya ini buka-bukaan ya, saya belum buka ini Mas Faruk. Kalau keuangan di rumah tangga saya begini, tak atur ya. Kalau dana perjuangan itu semuanya masuk rekening yayasan. Contoh, kayak besok ini Ramadan saya punya kontrak di salah satu stasiun televisi. Sekian nominalnya. Itu sama sekali nggak masuk rekening saya. Langsung masuk rekening yayasan. Saya pengajian ke sana kemari. Kok dititipi sangu sama panitia? Kalau biasanya di sana-sana dikasih, nggak tahu kalau di sini dikasih apa enggak, saya nggak tahu. Kayaknya kalau kelasnya Faruk ya murah, ditawar kayak dia. Tapi kan mending, walaupun nawar berani ngundang daripada Pak Camat cuma numpang. Lurai primen pada baik. Endi lurahe? Oh, halo Pak Lurah. Lurah jabatan 8 tahun, 2 periode 16 tahun kok nggak bisa ngundang sendiri. Sekarang jabatan lurah itu 16 tahun, 2 kali periode 8 plus 8. Kalau Pak Lurah ngundang sendirilah, kalau nggak kuat bayar aja pakai BLT. Kalau nggak kuat bayar pakai SKTM, surat keterangan tidak mampu. Langsung Lurah bisik-bisik sama Kapolsek, Kiai ini bajingan. Ya lu hebat sih Faruk. Ruk, kalau kamu punya rumah supaya setannya tidak masuk ke dalam rumah, dikasih kaligrafi di depan pintu itu, Bapak Ibu semuanya ya, ditulisi khot, tulisannya Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda. Umar itu disebut namanya saja, jin setan demi takut. Saking hebatnya Umar bin Khattab. Makanya kalau punya perusahaan takut ada setan tuyul masuk, ditulisi Umar Al-Faruq di depan pintu. Tapi lucunya yaitu Pak suami itu, Umar itu setan, jin, demit, iblis takut sama Umar. Tapi pulang rumah, Umar takut sama istrinya Pak. Beneran. Jadi setan saja takut sama Umar, tapi Umar takut sama istri. Jadi kalau kelasnya si Faruk kalah sama Turiah, ya lumrah. Makanya rata-rata wali-walinya Allah itu ciri-cirinya istrinya galak. Contohnya Umar. Makanya kalau si Faruk istrinya galak itu 2 kemungkinan, Ruk. Kemungkinan pertama kamu diangkat jadi walinya Allah, amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Tapi santai saja Faruk, seorang suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Makanya si Turia saya pesan satu, suamimu itu jangan dionek-onek terus, jangan dimarahin, didiamkan saja, insya Allah mati sendiri. Nah, perempuan ini menjadi penting Pak dalam masalah parenting. Makanya para suami, calon-calon suami kok yang jomblo-jomblo itu untuk menjadikan anak yang baik itu bukan ketika anak sudah lahir, tapi dimulai dari cara kamu memilih istri. Tak kasih tips satu. Dulu kiai saya bilang begini, Dan, kowe lak golek istri,
carilah istri yang dulu ketika bayinya dikasih susu ASI sama ibunya 2 tahun. Loh, ya takon dhisik goblok. Kowe ra mok takoni malah mok susu dhewe. Saya dulu bertanya-tanya, Pak, kenapa alasannya kok disusoni 2 tahun? Ternyata secara mental dan psikologis, Bu, anakmu itu lebih dewasa, lebih full spirit ketika anak itu dikasih susu ASI 2 tahun. Karena ASI 2 tahun itu perintah Al-Quran, Duk. Tolong ya, hikmahnya itu banyak. Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar rodoah. Nyusoni anak itu 2 tahun, Bu. Ibu nyusoni anak 2 tahun saja, ibunya masih berpotensi kena penyakit mastitis, pembengkakan sisa ASI. Apalagi kalau kurang 2 tahun. Lah, Al-Quran itu memerintahkan nyusoni 2 tahun. Makanya yang bikin program susu gratis ya nomor 2. Kok pas ya? Kamu duda denger susu malah ketawa-ketawa. Jadi yang muda-muda kalau kamu punya calon istri ditanya dulu, kamu sama ibumu dulu dikasih air susu 2 tahun apa enggak? Ternyata beda. Lah anak sekarang kan beda, Pak. Ibu-ibu tuh kurang bertanggung jawab. Baru 5 bulan sudah diganti susu sapi. Betul, Bu? Susu kaleng. Ibunya sudah tidak mau lagi nyusoni anaknya. Kenapa? Ibunya sibuk. Kemana? Senam. Satong. Doa. Sok-sokan. Perempuan sekarang tuh kurang ajar, Pak. Kok renang? Senam. Cari instrukturnya cowok. Yang senam ibu-ibu. Mbok, kamu jaga perasaan suamimu, please. Lawang yang senam perempuan, instrukturnya cowok. Kamu itu jangan semena-mena sama suamimu, Bu. Coba perhatikan perasaan suamimu. Suamimu tuh sampai kurus kayak Faruk, mikir bagaimana anak istrinya bisa sukses, bisa bahagia. Suamimu harus berangkat pagi pulang sore demi mikir skincaremu, demi mikir bedakmu, demi mikir alismu cetar kayak badai. Ayo, tolong jaga perasaan suamimu. Caranya bagaimana? Rawatlah wajahmu, jangan lupakan rawat juga tungkakmu. Raine glowing tungkai, ya Allah. Iku yo ngono pengajian ngarepe ki sikile malah tlonjor kayak ngene iki lho. Iki melu pengajian apa ning pantai. Orang rumangsane tungkake meletek-meletek yo. Diseneni malah nutupi cangkem. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Ya Allah. Beda sama ibunya jilbabnya hijau itu. Dari tadi tangannya dikempit terus. Bukan karena khusyuk, khawatir galang karetnya katon. Oh sakit, masa murad, tak kasih obat. Nanti pulang cari gula batu. Gulone diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Ya. Ternyata saya dulu bertanya-tanya begini, kenapa kok nyari istri yang susu ASINya 2 tahun? Ternyata secara mental dan psikologis itu beda, Bu. Makanya dulu ketika saya mau menikah sama istri saya langsung bilang sama mertua saya, Pak, saya boleh tanya enggak? Apa? Dulu calon istri saya itu nyusunya 2 tahun apa enggak? Mertua saya malah marah-marah. Durung-durung wis takon susu. Lah iki bapaknya kok kuru terus. Saya khawatir jangan-jangan susunya ora cocok. Lah. Stunting. Korban stunting Kiai ya. Pak siapa namanya? Nasrullah. Jenenge apik banget, Nasrullah wa fathun qarib. Pak Kiainya sini ya, Pak Nasrullah. Pak Kiai sangoni lah.
Aku lek karo kiai iki seneng kok. Tuku rokok 500.000 kiai. Ya ora apa-apa sesama pendukungnya Praproro. Ya Allah, ramu pengajian bangkrut nyong ya. Ya ora mungkin sedekah kok bangkrut, ora mungkin. Makanya kayak malam hari ini Mas Faruk bikin pengajian semeriah ini. Insya Allah rezekinya tambah banyak. Prinsipnya begini Mas Faruk, bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa banyak yang kamu bagi. Itulah kunci berkahnya rezeki. Ya ngono, pengen lemu, ya kawin maning. Jenenge manut. Manut. Maka itulah yang kemudian dimaksud oleh Kanjeng Nabi, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Makanya Mbak Turia betul-betul harus memahami karakternya anak. Besok anak ini besarnya jadi apa? Itu bisa kelihatan kok dari anak kecil ini. Hobinya, minatnya, senengnya seperti apa, itu bisa dilihat. Sehingga tugas orang tua itu mengarahkan. Nah, problemnya hari ini adalah anak itu semakin ke sini, orang tuanya semakin ke sana. Soalnya apa, Bu? Anak itu nggak betah di rumah karena anak di rumah itu selalu diposisikan sebagai objek. Anak hanya sebagai pendengar, orang tua sebagai penasehat. Banyak orang tua yang tidak mau mendengarkan keluh kesahnya anak. Makanya anak lebih seneng nongkrong di warung kopi dibandingkan nongkrong di rumah sendiri. Soalnya apa? Kalau di rumah sudah bosen dengan nasihat orang tuanya, sementara kalau di warung kopi bisa curhat dengan temannya. Betul? Anak itu dikasih kesempatan ngomong, Bu. Pulang sekolah kok anaknya kelihatan bete. Nak, kamu pengen ngomong apa? Dikasih kesempatan ngomong. Yang lebih celaka apa? Orang tua itu otoriter, Pak Nasrullah. Nasihatnya dari anak kecil sampai dewasa podo. Padahal problemnya anak itu sudah berbeda. Sing diomongi wong tuane podo. Sehingga anak bosen. Kuwi maning. Itu saja sambendina pada. Manut. Jenenge manut. Nah, problem ini harus dicari solusinya, Bu. Solusinya bagaimana? Gus, saya tidak bisa mulang sendiri. Bagaimana caranya? Yuk gampang, masukkan pondok pesantren. Lah saya nggak punya uang, Gus. Masukkan pondok pesantren yang gratisan. Di mana? Tempatnya Gus Miftah, gratis. OTW, Sherlock. Makanya kalau tadi saya bilang dan saya itu punya rekening untuk yayasan. Ini uang ini hanya untuk ngasih makan anak-anak santri. Pembangunan pondok pesantren. Contoh umpamanya saya disangoni sama si Faruk, itu langsung masuk yayasan. Saya besok pengajian di Hambalang disangoni Pak Prabowo, masuk yayasan. Saya sama sekali nggak tahu duitnya. Kalau uang yang saya pakai sendiri, saya punya rekening. Itu untuk kebutuhan saya sendiri. Termasuk saya membantu mbak-mbak begenggek, PSK, Lonte, LC, Purel. Kok mereka keluar dari klub malam? Kenapa kamu keluar? Saya pengen hijrah, Bah. Kamu mau ngapain? Gak kerja di sini. Saya pengen jualan pecel lele. Sudah punya modal? Punya, tapi kurang. Itu saya transfer duit. Udah, kamu gak usah kerja lagi sebagai PSK. Nyon tak tambahin modal. Apalagi kalau Ramadan seperti ini, saya pasti pengeluaran banyak. Termasuk saya punya toriko apa bagi-bagi mukena anak klub malam, dunia malam PSK. Ini saya udah siapkan 1000 mukena. Ibu-ibu sini ada yang minta mukena? Minta? Aku ngasih lonte yuk. Inyong menai gang sadar. Ya apal temen. Purwokerto ya gang sadar, Batangnya Penundan, Semarangnya Sunan Kuning. Yo tahu sana semua, kan aku ketemu Manu di sana.
Ya apalah. Sehingga mohon maaf Pak, saya itu nggak pernah tahu ya uang ngaji itu untuk apa di yayasan. Kalau orang-orang itu selama ini suudon, wah Gus minta menumpuk-numpuk duit, oh salah. Untuk operasional saya punya perusahaan. Sehingga uang-uang ngaji yang dititipkan ke pondok itu jatahnya anak-anak santri. Saya begitu Pak Nasrullah. Istri beda lagi, tak kasih rekening sendiri untuk anak-anak dapur. Sudah kamu. Kebetulan istri saya itu nggak pinter pakai duit. Saya kemarin ngaji setengah bulan tak tinggal. Saya kampanye ngalor ngidul untuk Pak Prabowo. Istri saya tak kasih ATM. Saya pulang uangnya utuh. Ternyata saya lupa nggak tak kasih nomor PIN. Tapi istri saya itu memang nggak bisa pegang duit banyak Pak, nggak pernah dipakai. Dulu pas cancer, istri saya itu dikasih musibah, ujian oleh Allah, kanker Pak, Bu. Divonis dokter mati dalam waktu 2 tahun. Itu dokternya hampir tak pukul kepalanya. Kalau saya nggak sadar, saya orang terkenal, tak hajar dokter. Masa bilang istri saya meninggal dalam waktu 2 tahun. Suami ketika mendengar seperti itu pasti emosi Pak. Akhirnya saya ikhtiar, istri saya bawa berobat ke Malaysia. Karena saya nggak bisa nganter terus, yang nganter para santri. Saya bilang sama istri saya, sudah, nyata kasih uang, niatnya nggak usah berobat, niatnya shopping saja. Ya tetap saja nggak belanja, karena istri saya nggak pernah punya barang mewah kecuali saya yang membelikan. Mbok dilaci saya ada uang berapa, kok istri saya nggak nembung, nggak mungkin dia ambil. Nemu duit 1.000 perak saja kok nyuci baju saja, mesti istri saya itu ngomong, nggak pernah kok bojoku biayaan yang mall dewe. Main ke Malioboro sendiri nggak pernah. Piye bojomu piye? Piye? Istri saya nggak pernah nge-mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan tiki datang terus. Korban TikTok. Jan, tapi ya apa-apa lah. Karena urusan santri itu semuanya istri saya. Itu yang dimaksud dengan bikhidmatil bait, urusan rumah tangga, termasuk keuangannya. Makanya suami itu kalau pengen rezekinya banyak gampang. Muliakanlah istrimu maka Allah akan memuliakanmu. Setuju Bu? Tapi juga sebaliknya wahai para istri, muliakanlah suamimu maka Allah akan menjaga martabatmu. Wong lanang golek duit kayak sing wedok, dijaluk sing lanang ora entuk. Akhirnya sing lanang stres. Malah manut jawab, untung nyong dudak. Ya Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita itu tidak bisa minta kepada Allah dari siapa kita dilahirkan. Tapi kita bisa minta kepada Allah bagaimana kita bisa melahirkan sebuah generasi. Kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Ya kalau kita boleh minta, saya minta sama Allah, saya pengen dilahirkan dari dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Tapi kan kita nggak bisa minta. Tetapi orang tua semuanya punya potensi yang sama untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa. Gus Miftah dilahirkan dari terah kiai. Saya bukan anaknya kiai. Kalau Anda merasa bukan anaknya kiai, berusahalah supaya anakmu jadi kiai. Apa mungkin Gus? Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Saya punya banyak kawan yang orang tuanya bukan kiai, anaknya luar biasa. Ayo Mbak Egi, berusaha. Gus, saya merasa tidak wanita yang baik. Kamu harus berusaha bagaimana melahirkan generasi yang baik. Caranya bagaimana? Tirakat dari kamu gadis. Apa tirakatnya? Gak akan pacaran, umpamane. Menjauhi godaan setan-setan dan garangan yang terlaknat rahimakumullah. Garangan-garangan gak jelas. Kalau ada cowok datang, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, apa? Halalkan atau tinggalkan. Gagah. Kamu garangan, bilang sama cewekmu, ya Allah, izinkan saya menjadi imam sholat baginya. Kalau dia tidak mau saya imami, izinkan saya menyolatkannya, ya Allah.
ditalkin sisan. La ilaha illallah, modar. Makanya Bu, punya anak gadis, pengen anaknya, cucunya bagus. Kamu Fatihah untuk calon istri anakmu. Siapapun yang akan menikahi anak saya, ya Allah, mudah-mudahan yang terbaik darimu. Al-Fatihah. Itu keren. Makanya kalau ada yang melamar anakmu, tolong yang pertama ditanyakan itu ibadahnya, bukan pekerjaannya. Rungokno wong tua kuwi. Rata-rata yang ditanya pekerjaannya, gajinya dan pendapatannya. Persis? Dulu istri saya Bu dilamar, yang lamar 3 orang, 1 polisi, 2 lurah, 3 Gus Miftah pengangguran. Wah. Orang tuanya milih polisi, anaknya milih Gus Miftah. Iya. Coba kalau satu istri saya menolak saya, akhirnya hari ini dia hanya akan menjadi penonton saya saja. Wah. Makanya saya bilang di balik kesuksesan seorang suami akan ada banyak wanita yang menyesali. Iya. Beda kalau si Faruk, kesuksesan seorang suami seperti Faruk karena ada doa dari seorang istri. Jajal Ruk, istri 1 saja sukses, apalagi 2. Wow. Langsung diketok manuk muruk. Saya doakan mudah-mudahan si Fariqin menjadi anak yang senantiasa bisa mikul dhuwur mendem jeru. Anak yang sukses dan berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Sudah jam 12, saya harus pindah tempat. Lembur keprimen, saya maruh Gugus Munib di Banyumas. Besok subuh saya harus nyambut Jakarta. Doakan saja mudah-mudahan besok All Jaya bisa pengajian lagi. Ya. Manut rasa melu-melu maneh. Untuk semua anak-anak kita, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, kabulkan semua hajatnya, kabulkan semua mimpi-mimpinya, kabulkan semua cita-citanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahlil ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Faruk dan Bu Triyah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto